Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua itu dirawat dengan bersih. Dan Allah suka dengan orang yang bersih, orang yang wangi, yang rapi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, setelah menjelaskan masalah haid, darah haid bagi wanita, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dan suka sebagai pencipta orang-orang yang suka bertaubat, meminta maaf dan berjanji sama Allah tidak mengulangi kesalahannya, dan suka dengan orang-orang yang bersih, rapi, suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, ya. Atau wa yuhibbul mutatahhirin tadi. Dalam ayat yang lain juga Allah memuji dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 108. Allah memuji tentang sebagian penduduk Madinah, tepatnya di wilayah dekat Kuba, Masjid Kuba. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Madinah tidak asing dengan Masjid Kuba ini. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW dalam Islam setelah hijrah di Madinah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi. Hampir menjadi sebuah fenomena. Kita bicara lingkup di Indonesia saja. Kalau kita masuk ke masjid, pasti ada saja sesuatu yang akhirnya orang menilai Islam tidak suka dengan bersih dan rapi. Karena kamar mandinya kotor, karpet masjidnya kotor, penampilan muslim yang masuk kotor. Begitu juga kita kalau masuk rumah muslim, rumahnya tidak tertata, pakaiannya tidak rapi, kalau berbicara mulutnya bau, dan sekian banyak fenomena yang kita temukan di masyarakat. Belum kita bicara kendaraannya, belum kita bicara hal-hal yang lainnya. Sementara dalam syariat kita, saudaraku seiman, terlalu banyak dalil syar'i dari Al-Quran, dari Sunnah, dari contoh-contoh para salafus salih tentang masalah kebersihan dan kerapian ini. Dan ini bagian daripada syariat, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan mulai dengan sesuatu yang rasional dalam tema kita ini. Saudaraku seiman, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita semuanya tanpa terkecuali suka dengan bau yang wangi? Atau ada di sini orang tidak suka dengan bau wangi? Mana? Coba angkat tangan. Hah? Kenapa masyarakat Sopeng ini senyap sekali? Apa karena materi kita siang hari? Ada yang tidak suka bau wangi? Semua suka. Itu alami. Makin wangi sesuatu, makin kita suka. Baik itu minyak wangi, baik itu makanan yang mengeluarkan bau yang sedap, kita suka dengan itu. Benar tidak? Baik. Begitu juga dengan pemandangan. Kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah rumah, kita temukan rumah itu rapi, bersih, tertata rapi. Kita juga suka. Taman yang rapi, kendaraan yang bersih. Kita kalau masuk ke mobil seseorang, mobilnya bersih, rapi, wangi, kita nyaman di dalam. Sisi yang lain teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita beberapa tanda-tanda agar kita merawat diri kita dan menjaga kebersihan. Seperti misalnya tadi, lawannya kita kalau cium bau tidak sedap, orang kalau bicara bau mulutnya nggak enak, bau ketiaknya nggak enak, badannya kotor, atau rumahnya kotor, mobilnya kotor, kita nggak nyaman interaksi. Kita jadi tidak nyaman, ingin orang itu supaya segera selesaikan ucapannya, selesai lalu kita berpisah. Bahkan mungkin setiap terima atau ketemu sama orang tersebut, kita terima sebagai tamu. Yang teringat adalah kasus tadi. Juga teman-teman, bukankah Allah memberikan kita rasa keringat dan gerah? Kalau ada orang tetap ngotot dengan keringatnya dan gerahnya, dia nggak mau bersihkan dirinya, maka dia tidak bisa tidur, tidak nyaman, ya. Tapi coba kalau dia lagi gerah, masuk kamar mandi, dia siram badannya, mandi, pakai sampo, pakai sabun, dengan segar, sampai segar, dia akan nyaman, enak tidur, enak membaca, enak beribadah, ya. Benar nggak semua ini? Baik, itu fakta lapangan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita itu. Hampir dari seluruh tubuh kita ini kalau sehari saja kita nggak rawat, ngeluarin kotoran.
Mata keluar kotoran, telinga keluar kotoran, hidung ada kotorannya, mulut ada kotorannya, semua ada. Dan Islam datang menyuruh kita untuk menjaga itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala berikan sinyal itu supaya kita bisa merawat. Bahkan dalam Islam bayangkan jenazah saja dimandikan. Jenazah itu sebentar lagi dimakan oleh belatung di tanah. Tapi kita disuruh kasih kain kafan yang bagus, berwarna putih, dimandikan, pakai daun bidara, pakai wangi-wangian. Padahal sebentar lagi mau dimakan oleh belatung. Karena bersihnya Islam. Perintah untuk itu. Teman-teman kalau baca tentang surga, coba cari dalam surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, hadis-hadis Nabi tentang surga, semuanya keindahan. Taman-tamannya, ya, bidadarinya, diceritakan dengan kecantikannya, bidadarahnya dengan tampannya, ya. Sampai Allah gambarkan taman-taman itu taman-taman yang tertata dengan rapi, naungan yang melindungi dan membuat sejuk, bidadari yang seperti permata-permata, bidadara laki-laki seperti mutiara yang bertaburan. Allah gambarkan tentang buah-buahannya, pakaiannya, semuanya keindahan. Bahkan kata Nabi SAW menggambarkan tentang nikmatnya surga dan indahnya. Kalau seseorang masuk ke dalam surga, bajunya tidak akan rusak, tidak akan lapuk, tidak akan habis masa mudanya. Nggak ada lagi sakit, nggak ada meludah, nggak ada beringus. Makanan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Hadis yang lain akan didatangkan seseorang yang paling menderita di dunia, paling menderita di dunia, tapi orang beriman, ahli surga, didatangkan hari kiamat, lalu kemudian dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, apa kau pernah merasa penderitaan selama ini? Pernah hidupmu susah? Dia mengatakan tidak pernah. Hilang semuanya dengan itu. Berarti teman-teman sekalian, secara alami semua ini fitrah kita, alami, bawaan kita, juga apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, semua itu sangat berhubungan sekali dengan masalah ini. Dan kita berharap tentunya setelah menyampaikan dalil-dalil syar'i dan contoh-contoh nanti ke depannya, setiap orang di antara kita sudah bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Karena ilmu itu tujuannya untuk diterima lalu diamalkan. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan ayat Al-Quran. Dalam surah As-Sajdah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah telah membuat bagus, indah, sempurna segala sesuatu yang Dia ciptakan. Langit, kalau kita lihat, mata kita dalam surah Al-Mulk diceritakan oleh Allah, Allah telah menciptakan langit 7 lapis. Dan setiap kali engkau memandangkan matamu ke langit, maka engkau tidak akan pernah menemukan celah kekurangannya. Kalau malam, kelihatan bintang-bintangnya dengan keindahan. Kalau siang, terang seperti benderang sekarang. Begitu juga dengan di bumi, berapa banyak yang Allah ciptakan yang sangat indah. Kalau kita perhatikan harimau dengan loreng pakaiannya atau kulitnya, maaf, sampai manusia menjadikannya sebagai sebuah simbol militer, maka kita lihat indah sekali ukiran-ukiran di kulitnya itu. Kalau tidak ada pencipta, bagaimana bisa seperti itu? Rusa, ikan-ikan, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Mungkin yang sering kita lihat dalam keseharian ayam, kalau ayam jantan, warna-warni, ada orange, ada biru, ada hijau. Siapa yang menata semua itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah menciptakan semuanya dan aku sempurnakan itu. Menunjukkan ada sesuatu keindahan yang Allah sedang titip pesan di situ. Juga dalam firman Allah yang lain menceritakan tentang kita pribadi. Bagaimana Allah meletakkan alis seperti ini, dua mata, ada bulu matanya, posisi rambut, dahi, pipi, badan, semuanya ini, dada, perut, posisi yang tepat, jari-jari yang 5, sehingga sangat indah kelihatan. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Artinya, Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar supaya kita mengenal Allah. Dia membentuk rupa kalian wahai manusia, lalu membaguskan dan menyempurnakan rupa-rupa kalian. Kita nggak bisa bayangkan teman-teman kalau kita manusia matanya cuma satu di tengah-tengah, atau hidungnya di posisi tempat kupingnya dan kupingnya di posisi pipinya, maka tidak akan seindah dan sebagus apa yang sebenarnya yang sudah Allah ciptakan seperti sekarang. Juga dalam surah Al-Kahfi ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Al-ayah. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Kalau kita bisa tata taman di pekarangan rumah kita dan kita merasa indah, itu cuma sebagian kecil yang kita bisa tata. Kalau diambil gambar dari atas helikopter atau pesawat, mungkin kebun-kebun, hutan yang luas tertata dengan begitu rapi, dan sekian banyak contoh-contoh warna-warni yang Allah ciptakan dari buah-buahan sebagai perhiasan. Orange berwarna seperti itu, kemudian pisang warnanya kuningnya seperti itu, anggur warnanya seperti itu, dengan bentuknya, dengan cita rasanya. Bahkan subhanallah kadang-kadang manusia tidak menyadari masalah itu. Mereka pada saat melihat seorang pelukis bisa melukis buah-buahan seperti aslinya. Misal ditata anggur, apel, mangga, pisang, lalu dia bisa lukis seperti itu. Kebanyakan orang hanya sibuk memuji si pelukis. Padahal lukisan pelukis itu hanya menciplak buah-buah itu dan tidak bisa dirasa buahnya. Kita lupa sesuatu yang lebih besar di depan mata kita. Pisang itu warnanya alami, kuningnya seperti itu dan sangat indah. Mungkin karena hampir tiap hari kita lihat, maka kita tidak melihat keajaiban penciptaan Allah di situ. Dengan cita rasanya, dengan lembutnya, dan sekian banyak buah-buahan dengan warna-warninya. Juga Allah menceritakan tentang langit dalam surah As-Saffat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit supaya memperindah dan dilihat dengan mata. Kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan hiasan, yaitu bintang-bintang yang bergerlapan. Juga di dalam surah Al-Hijr ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang mau memandangnya. Dibuat indah sehingga manusia kagum melihat keajaiban keindahan tersebut, tertata dengan rapi, ya, sehingga bisa membuat mata itu senang untuk melihatnya. Juga dalam surah Al-Furqan ayat 61 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia Allah menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita manusia, setelah menjelaskan bumi secara umum, langit, Allah juga menyinggung kita manusia, termasuk pakaian-pakaian yang kita gunakan. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Artinya Allah buat kita suka dengan warna tertentu, dengan jenis kain tertentu, dengan bentuk tertentu, mungkin sekarang dengan merek tertentu, itu semua masuk dalamnya. Dan pakaian takwa yang menutup aurat sesuai dengan yang Allah perintahkan, itu yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi pakaian kita saja
dan kita merasa nyaman dengan pakaian tersebut, indah kita melihatnya, orang lain juga melihat indah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari syariat. Juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menikmati pakaian yang bagus, makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas. Bahkan setiap kali ke masjid, rumah Allah disuruh menggunakan pakaian terbaik. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Garis bawahi kalimat ini. Ini firman Allah, kekal dibaca oleh yang beriman sampai hari kiamat. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang paling indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Artinya Nabi Muhammad SAW disuruh katakan kepada orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwasanya orang beriman itu jadi susah hidupnya, orang beriman itu jadi kotor dan seterusnya. Katakan kepada mereka, mana buktinya? Allah nggak pernah mengharamkan bagi orang beriman untuk berpenampilan yang bersih, yang rapi, memiliki prestasi dunia yang tertinggi. Islam menyuruh kita menjadi orang yang sempurna, baik itu dari sisi penataan diri kita, perawatannya, begitu juga dengan mendapat prestasi dunia dari, kalau zaman sekarang, titel akademik, prestasi jabatan, pendapatan yang halal, semuanya dibolehkan. Islam tidak pernah membatasi harta. Islam hanya memberikan sebuah syarat pensucian harta, yaitu zakat. Dan zakat juga hanya setahun sekali dari harta dan cuma 2,5% saja. Dan dikatakan, katakanlah hai Muhammad, semua itu disediakan untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus buat mereka nanti pakaian, makanan, minuman, kenikmatan, istana yang mewah segala macam di akhirat, di hari kiamat. Karena orang kafir hanya menikmati di dunia, di akhirat mereka tidak akan dapat itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau mengetahuinya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan-hewan tunggangan, kuda, ya, atau yang lainnya. Mungkin ada juga orang memelihara hewan ternak, maka ada keindahan tersendiri yang mereka nikmati di situ. Dan memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga sama. Firman Allah kekal dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishikkil anfus. Inna rabbakum la raufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan Dia Allah juga satu-satunya yang telah menciptakan binatang ternak untuk kalian, sapi, kambing, ayam, ya, unta, hewan-hewan yang biasa diternak. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Bulunya kalau diambil domba atau sapi, mungkin teman-teman juga sudah tahu masalah itu, bisa dijadikan sebagai jaket, tas, dan segala macam sepatu dan seterusnya. Dan sebagian dagingnya kalian makan, atau sebagian juga kalian makan. Ada yang kalian jadikan sebagai hewan ternak, ada yang kalian ambil kulitnya, ada yang kalian perah susunya, ada yang kalian makan dagingnya. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat gembalaan. Dan ia, hewan-hewan itu, bisa memikul beban-bebanmu, barang-barangmu, ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup
tidak sanggup mencapainya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri, seperti orang naik gunung, menukik, orang pakai kuda, ya. Orang pakai hewan-hewan. Di Timur Tengah orang menggunakan keledai. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya Rabbmu, penciptamu hai manusia, benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang, dan dia telah menciptakan kuda. Bighal, bighal ini perkawinan antara kuda sama keledai. Biasanya di daerah-daerah tertentu digunakan untuk kendaraan raja di dalam istana, ya, modelnya atau bentuknya lebih indah dari kuda, tapi dia lebih pendek dari kuda sih. Dan juga keledai, agar kamu menungganginya. Tentu keledai nggak ada kita di Indonesia, ya. Keledai ada di daerah Timur Tengah. Keledai lebih kecil lagi dari kuda dan bighal, tapi badannya lebih kuat. Biasanya digunakan untuk naik ke atas gunung-gunung batu atau perjalanan jauh. Semua itu agar kalian menungganginya dan menjadikannya perhiasan, menikmati hewan-hewan itu. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Allah juga menyinggung tentang masalah rumah yang kita tunggangi. Allah menyuruh kita menggunakan rumah yang baik, rumah yang bersih, yang rapi, semampunya. Mampunya 10 kali 10, alhamdulillah. Mampu lebih besar, alhamdulillah. Lebih besar lagi nggak ada larangan. Tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan larangan di sini. Bahkan ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan puncak nikmat Allah pada seorang hamba justru di badan yang sehat, di tunggangan yang nyaman, dan di rumah yang luas. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 80, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifuna yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Saya ulangi, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Kata ulama tafsir, perbaiki rumah-rumahmu, rawatlah rumah-rumahmu itu, walaupun kecil, ya, buat nyaman. Dan dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah atau kemah yang kalian buat dari kulit binatang ternak, yang kalian merasa ringan membawanya di waktu kalian berjalan dan waktu kalian bermukim. Dan dijadikan pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Kata para ahli tafsir adalah maksudnya sampai ajalmu datang atau sampai hari kiamat. Allah menyuruh semua itu untuk dinikmati selama konsepnya 5 huruf halal. Silakan makan yang enak, minum yang enak, pakaian yang bagus, rumah yang bagus, biologis yang sehat, segala macam hal, tapi konsepnya halal. 5 huruf ini harus diketahui. Silakan nikmati. Dan jauhi 5 huruf yang lain, haram. Selama haram jangan. Dan yang haram ini jauh lebih sedikit daripada yang halal. Maka tidak usah sentuh yang haram itu. Karena haram itu hanya sebagai ujian buat kita. Allah menguji. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, semua hewan air. Yang haram babi, yang lain halal. Kenapa harus makan babi? Misalnya Allah haramkan khamr, jangan minum minuman keras, memabukkan. Allah ganti dengan air, susu, madu, sirup, air putih, banyak ganti. Allah haramkan zina, kita butuh biologis, Allah ganti dengan nikah. Ada solusi, bukan tidak ada. Haram itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Gak usah bilang, saya coba dulu makan babi, enak gak? Atau saya coba dulu berzina, saya mau tahu rasanya. Gak perlu. Makanya Allah memberikan rasa takut pada saat orang mau berzina. Orang takut, orang bimbang, ragu, itu semua peringatan dari Allah. Sebagaimana tadi sama dengan badan kita gerak, kita juga berarti peringatan untuk badanmu butuh untuk dibersihkan. Lapar, badanmu butuh untuk nutrisi. Haus, badanmu butuh cairan. Semua Allah sementara sudah atur. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua itu dirawat dengan bersih. Dan Allah suka dengan orang yang bersih, orang yang wangi, yang rapi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, setelah menjelaskan masalah haid, darah haid bagi wanita,
Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dan suka sebagai pencipta orang-orang yang suka bertaubat, meminta maaf dan berjanji sama Allah tidak mengulangi kesalahannya, dan suka dengan orang-orang yang bersih, rapi, suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, ya. Atau wa yuhibbul mutatahhirin tadi. Dalam ayat yang lain juga Allah memuji dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 108. Allah memuji tentang sebagian penduduk Madinah, tepatnya di wilayah dekat Kuba, Masjid Kuba. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Madinah tidak asing dengan Masjid Kuba ini. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW dalam Islam setelah hijrah di Madinah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang pertama dibangun hai Muhammad di atas asas ketakwaan, Masjid Kuba. Lebih layak kau sholat di situ, dan ketahuilah di sekitarnya ada sekelompok laki-laki yang suka sekali kebersihan. Kata Allah, suka kerapian. Dan Allah suka sekali dengan orang-orang yang bersih dan rapi. Ini firman Allah, At-Taubah 108. Saya berharap tadi teman-teman sebenarnya pada saat saya sebutkan ayatnya bisa dibuka di handphonenya, baca semua. Saya ada buktinya. Oh benar, Ustaz baca ayat ini benar. Jangan dikira saya karang-karang nanti. Makanya Allah yang berfirman, Allah suka sekali. Di sekitar Masjid Kuba ada orang-orang yang suka bersih dan rapi, mensucikan diri. Dan Allah suka sekali dengan orang-orang begitu. Waktu itu Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, apa yang kalian lakukan dalam bersuci hai orang Ansar sampai Allah memuji kalian? Ya. Maka kata mereka, sesungguhnya ya Rasulullah, natawadda lis-shalah, kami selalu wudu seperti wudu kami mau sholat. Jadi ciri orang Ansar dipuji oleh Allah, mereka bukan hanya wudu kalau mau sholat, tapi setiap saat batal uduk lagi, sehingga selalu dalam keadaan beruduk, suci terus. Wa nagtasil minal janabah, dan kami selalu mandi seperti mandi janabah. Kami mandi janabah, tapi kami juga suka mandi, sering mandi. Wa nastanji bil ma, dan kami bersuci, cebok dengan air. Qala fa huwa dzaka fa alaikumuh. Kata Nabi SAW, pantas saja Allah memuji kalian, maka peliharalah itu. Jadi teman-teman sekalian, dalil-dalil syar'i sangat banyak berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Kita diperintahkan untuk itu. Perintah untuk pakai siwak saja. Kalau bahasa kita sekarang mungkin sikat gigi. Kalau ada kayu siwak, alhamdulillah. Kalau tidak ada, sikat gigi. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, berapa kali Bapak Ibu sikat gigi sehari? Hah? Tidak usah malu. Berapa kali? 2 kali? 3? Ada yang lebih dari 3? 5 kali? Ada yang lebih dari 5? Hah? Tapi jujur ya. Sudah tahu belum? Di dalam syariat kita disuruh bersiwak lebih dari 30 kali. Lebih dari 30 kali. Sikat gigi lebih dari 30 kali dalam sehari. Kok bisa Ustaz? Mana dalilnya? Baik, kita hitung sama-sama. Satu hari berapa kali kita wajib sholat? Kata Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Yang wajib 5. Berarti sudah 5 kali sikat gigi itu. Setiap mau sholat sikat gigi. Ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, maaf, kita hitung dulu masalah sholat ya. Itu sholat 5 waktu. Sekarang kita tambah dengan sholat sunnah. Ada sholat qobliyah dan ada sholat ba'diyah. Qobliyah subuh namanya sunnatul fajr 1 kali. Berarti siwaknya sudah 6 kali. Ditambah sunnatul fajr. Benarkah ini? Kita hitung sama-sama ya. Kemudian ada sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka.
berarti ada qobliyah duhur 4, ada ba'diyah duhur 4. Kalau orang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti qobliyah duhur 2 kali dia pakai siwak, karena 2 rakaat 2 kali 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 kali dia siwak. Itu sudah berapa sekarang? 10. Tadi 5 waktu sholat wajib, ya. Tambah sunnatul fajr berarti 6. Tambah qobliyah duhur 2, tambah ba'diyah duhur 2. Berarti sudah 10 kali. Benar nggak? Baik. Qobliyah asr ada 4 rakaat. Kata Nabi SAW, rahimahullahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Berarti 2 kali bersiwak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sudah 12 kali. Ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, 2 rakaat. Berarti sudah tambah 2 lagi, 14 kali. Qobliyah isya, ba'diyah isya, 2 rakaat. Sudah berapa? 16 kali. Ya. Kemudian setelah itu belum kita bicara masalah sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau kita ambil yang 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti sholat duha 6 kali bersiwak. Ya. Berarti sudah berapa itu? 22. Kayaknya masyarakat Sopeng nggak suka diajak hitung-hitungan ini. Mungkin kalau hitung duit mau ya. Itu sudah 22 kali. Sholat tahajud ada 8 rakaat, belum witir 3 rakaat. Kalau tahajud 8 rakaat, kita 2 rakaat salam, berarti 4 kali siwak. Sudah 26. Witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, berarti 2 kali lagi. Jadi berapa? 28 kali. Kan tadi Ustaz bilang 30 kali lebih. Ya, ada tahiyat masjid, ada sholat taubat, ya, ya kan? Ada sholat sunnah wudu, ada semua. Ini kalau kita tambah 3, saya sudah 3 kali. 28 tambah 3 berapa? 31. Ya? Itu baru kita bicara masalah sholat. Belum ada riwayat yang berbunyi kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Berarti sebelum wudu siwak, pada saat mau sholat siwak. Bayangkan aja kalau setiap mau sholat tadi kita wudu, berapa kali kita siwak. Belum lagi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, atau riwayat yang menyebutkan Nabi SAW setiap kali mau masuk rumah pasti bersiwak. Sebelum ngomong sama istrinya, bau mulutnya wangi. Ngomong sama orang selalu bersiwak. Alaihissalatu wassalam. Bersiwak itu membersihkan gigi. Cuma pakai siwak ada caranya ya. Siwak itu 1 batang dipakai maksimal 2 hari. 1 hari 2 hari. Kalau beli siwak 2 real 1 real di Saudi, itu biasanya ujungnya kan ya dihancurin sedikit supaya bisa dipakai ya. Kalau kita pakai, selesai kita pakai, dipotong itu, digunting. Terus begitu sampai menyusut nanti habis. Jangan 1 siwak itu dipakai 2 bulan. Ya. Apalagi sedot-sedot, tarik bekas giginya, salah. Nanti orang anggap orang pakai siwak jorok, padahal sebenarnya tidak begitu. Bahkan subhanallah, di akhir hidup Nabi SAW, pada saat beliau mau meninggal dunia, alaihissalatu wassalam, akhir sunnah yang beliau lakukan adalah siwak. Waktu beliau sudah sangat lemas sekali, pada sudah sangat lemas, sudah mau meninggal dunia, Nabi SAW bicara terbata-bata dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lewat Abdurrahman bin Abu Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, pegang siwak. Mata Nabi lihat ke siwak itu. Lalu kemudian ya, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda ingin siwak itu? Kata Nabi SAW, iya, berikan isyarat. Maka Aisyah mengambil, dipotong bekasnya Abdurrahman, dihancurin kembali ujungnya, lalu disiwakkan di mulut Nabi SAW. Setelah itu beliau mengucapkan kalimat terakhir, Barir Rafiqul A'la, aku memilih Tuhanku yang maha tinggi. Lalu meninggallah Nabi SAW. Saking pentingnya masalah itu. Nabi SAW suka sekali dengan baju yang bagus, kain yang bagus, gitu kan? Sampai pernah beliau dihadiahkan oleh seorang ibu sebuah mantel musim dingin yang sangat indah. Nabi SAW semuanya tampan, orangnya sangat putih, bersih, rambutnya bagus ya. Dan Nabi SAW karena mungkin jarang sekali emosional,
Maka sampai umur 63 tahun pada saat beliau mau meninggal atau beliau meninggal dunia, itu di jenggotnya dan di rambutnya cuma ada 3 lembar rambut putih. Selalu bersih, selalu rapi, terawat semuanya, gitu kan. Saya bukan katakan orang yang uban itu tidak bersih ya, bukan. Tapi maksudnya Nabi SAW itu karena tidak emosional, tidak segala macam, sampai terjaga luar biasa. Maka pada saat Nabi SAW memakai mantel itu, para sahabat mengatakan kami belum pernah melihat ada seseorang yang lebih indah dan lebih tampan dan lebih bersih dari Nabi SAW. Juga dalam riwayat dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Nabi SAW yalbasu yaumal idi burdatu hamra. Nabi SAW mengenakan mantel berwarna merah pada hari Id atau hari raya. Dan hadis ini isnadnya diterima atau sahih, disebutkan dalam silsilah hadis sahihah. Juga Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jumma ila syahmati udunai alaihi hullatul hamra ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu adalah seorang laki-laki yang perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Antara dua pundaknya sangat jauh, dadanya lebar, orangnya kekar alaihi salatu wassalam, dan rambutnya terurai sampai ujung kupingnya. Beliau memakai pakaian berwarna merah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada beliau alaihi salatu wassalam. Juga Ka'ab bin Malik berkata radhiyallahu anhu, aku pernah lewat di depan rumah Nabi alaihi salatu wassalam, dan aku melihat bulan purnama sangat indah. Ya, biasa kita tahu bulan purnama, mungkin mulai besok akan ada bulan purnama ya. Tanggal 13, 14, 15 di hari puasa Iyamul Bid, biasanya bulan purnama, bulan besar. Kita sunnahnya puasa 3 hari. Yang kata Nabi SAW, siapa yang puasa 3 hari, pahalanya sama dengan puasa setahun. Ya, itu sunnah Nabi SAW, dirutinkan. Maka yang jelas teman-teman sekalian, di bulan purnama itu sangat indah. Biasanya kita lihat warnanya kuning-kuning dan bulannya besar. Ya. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku melihat ke bulan purnama dan aku kagum melihatnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di depan rumah Nabi SAW di malam hari. Tak lama kemudian pintu rumah Nabi terbuka dan Nabi SAW keluar baru saja mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi alaihi salatu wassalam. Maka pada saat itu pun aku melihat Nabi SAW, aku temukan beliau lebih indah dari bulan itu. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW sangat suka meletakkan serbuk wangi di badannya. Dan beliau membiarkan istrinya meletakkan dari batang leher sampai ke kaki, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri SAW. Beliau sangat cinta dengan wangi-wangian. Sampai beliau mengatakan dalam hadis sahih, dicintakan dunia ini, dunia kalian ini kepadaku karena dua. Adanya wanita yang akan dicintai, ada ibu, ada istri, ada anak perempuan, ada saudari, dan ada minyak wangi. Dikatakan Nabi SAW kalau menggunakan minyak wangi sampai terkadang menetes dari rambut beliau alaihissalatu wassalam. Ya, kalau sahabat bersalaman dengan Nabi SAW, mereka menemukan bau wanginya sampai 3 hari tidak hilang. Dan saking wanginya Nabi SAW, sampai para sahabat menjadikan keringat beliau sebagai minyak wangi. Ya, alaihissalatu wassalam. Tapi tentu ini keringatnya Nabi ya. Perlu kita jelaskan masalah itu. Juga dikatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah riwayat, ketika kelompok Haruriyah muncul, saya datang kepada Ali radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, temuilah kaum itu. Maka aku memakai pakaian Yaman yang paling bagus. Abu Zumail berkata, Ibnu Abbas itu seorang laki-laki yang tampan lagi sedap untuk dipandang. Ibnu Abbas berkata, maka saya mendatangi mereka. Kemudian mereka berkata, selamat datang wahai Ibnu Abbas, pakaian apa yang kau pakai ini? Maka dia menjawab, cacat apa yang kalian lihat dari pakaianku ini? Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang bagus. Hadis ini hasan riwayat Abu Daud. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang mulia, beliau mengatakan, innal hadiyas salih was-samtas salih wal-iktisadu juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Ketahuilah, sesungguhnya jalan yang saleh, tata cara jalan yang tidak sombong, jalan yang baik, yang santun, yang ramah, penampilan yang baik dan rapi juga bersih, dan sikap pertengahan, tidak lalai, tidak juga terlalu ekstrim,
adalah satu bagian dari 25 bagian masa kenabian atau masalah kenabian. Jadi subhanallah, rapi dan bersih itu bagian daripada sifat para nabi-nabi, dan itu bagian dari syariat mereka. Walaupun subhanallah Allah memberikan ujian kepada kita, misal ada orang wajahnya kurang bagi dia, fisiknya kurang, Allah SWT berikan dia kesempatan untuk memperbaikinya. Subhanallah, orang kalau sering mandi, sering wudu, mencuci wajahnya, rambutnya dengan sabun yang bersih, maka walaupun dia biasa saja, orang akan nyaman dengan dia. Karena pakaiannya bersih, ya, penampilannya wangi. Kalau ada orang tampan atau cantik tapi bau badannya nggak enak, bau mulutnya nggak enak, maka orang semua menjauh dari dia. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan badan kita ini Allah kasih elastis, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, tergantung orang mau olahraga, mau besarkan silakan, mau segarkan silakan, mau sehatkan silakan, gitu kan. Bahkan kalau ada orang meniatkan merawat dirinya karena ini adalah amanah dari Allah, pada saat dia makan teman-teman bukan cuma sekedar hilangkan lapar, tapi niat karena Allah sudah memberikan kepada saya sinyal lapar, tubuh saya butuh nutrisi, saya makan karena itu. Ada pahalanya, mubah menjadi sunnah. Begitu juga dengan haus, bukan cuma sekedar hilangkan haus, tapi oh Allah sedang menyuruh saya untuk merawat tubuh ini sebagai kendaraan saya selama di dunia, maka saya minum, gitu kan, air ini untuk memberikan haknya badan. Nabi SAW mengatakan, dirimu juga punya hak pada saat ngantuk, bukan hanya sekedar geletakin kepala di atas ranjang teman-teman. Itu mubah, tidur mubah, bisa jadi sunnah dengan cara niat memberikan hak jasad kita dan supaya kita lebih kuat untuk beribadah. Jadi pahala, gitu kan? Semua bisa jadi pahala, bukan hanya sekedar begitu saja. Jadi kita juga berpenampilan rapi bukan hanya karena pujian orang, tapi memang karena ini perintah agama. Saya begini karena agama perintahkan, gitu kan? Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW, beliau memilihkan pakaian terbaik bagi laki-laki, yaitu pakaian warna putih. Walaupun semua pakaian Nabi SAW punya. Nabi SAW, maksudnya Nabi pernah pakai warna merah, pernah pakai warna hitam, pernah pakai warna hijau. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau pakaian putih itu pakaian pilihan. Tapi ini tentu ulama mengatakan dikhususkan kalau bisa bagi laki-laki. Karena beliau mengatakan bagi kaum laki-laki, ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah baju putih kalian, sebab itu adalah pakaian kalian yang paling baik, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman menghubungkan masalah pengampunan dosa orang beriman di hari Jumat itu dengan kebersihan dan kerapian. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, man iktasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsana thiyabihi. Barang siapa yang mandi dengan bersih di hari Jumat dan dia menggunakan bajunya yang paling rapi, yang paling bagus, wa massa min tibi in kana indahu, lalu dia memakai minyak wangi terbaik yang dia miliki, thumma atal jum'ata falam yatakhatta a'nakan nas, lalu dia hadir di hari Jumat di masjid tanpa dia melewati leher-leher orang. Kalau sudah penuh saf, dia cari saf yang kosong. Thumma sallama kataballahu lah, kemudian dia solat yang disunnahkan bagi dia, tahiyat masjid pada saat masuk masjid. Thumma ansata idza kharaja imamuhu, kemudian dia mendengarkan pada saat imam atau khatib menyampaikan khutbahnya, hatta yafruga min salatihi, kemudian dia terus lakukan sampai selesai solat, ikuti imam. Kanat kafaratun lima bainaha wa bainal jum'atihi allati qablaha. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Ketahuilah itu akan menjadi pembersihan seluruh dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Satu minggu dosanya dimaafkan oleh Allah gara-gara mandi yang bersih, ya, pakai baju yang bagus, ya, kemudian memakai minyak wangi yang terbaik, hadir Jumat, dengarkan khutbah dan sholat 2 rakaat, bersih semua dosanya seminggu. Jadi sangat berhubungan sekali antara kebersihan kerapian dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam riwayat lain yang mirip dengan ini ditambahkan kata Nabi SAW, dan dia menyisir rambutnya dengan rapi. Riwayat lain lagi, dia meletakkan minyak, ya, di rambutnya agar kelihatan basah dan tersisir dengan rapi. Riwayat yang lain, ada sahabat pernah masuk masjid rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar dari masjid
sisir dulu rapinya, rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke masjid. Kita kalau mau ketemu sama tokoh masyarakat, saya yakin kita akan memakai baju yang terbaik. Kita menyisir rambut dengan rapi, memilih sepatu yang terbaik. Kenapa kalau mau ketemu Allah tidak seperti itu? Abu Hanifah rahimahullah, salah satu tokoh dari 4 madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Imam-imam besar kita ini semuanya. Abu Hanifah salah satunya, madhab Hanafi, disilakan gitu. Orangnya sangat bersih, wangi. Kalau lewat orang tahu ini Abu Hanifah. Karena wanginya, bajunya selalu bagus. Maka satu waktu murid-muridnya bilang, ini Imam Abu Hanifah, kalau lewat di dekat kami, bajunya selalu bagus, selalu wangi. Bagaimana kalau dia bertemu dengan Allah? Artinya kalau dia sholat malam, pasti lebih bagus, karena dia bertemu sama Allah. Abu Hanifah mengatakan, saya malu, karena saya biasanya kalau sholat malam pakai baju biasa. Maka semenjak malam itu, sampai menjelang ajalnya datang rahimahullah, beliau selalu pakai baju baru setiap malam. Pakaian terbaik buat Allah. Coba teman-teman kalau mau sholat malam, siapkan baju yang terbaik. Mau ke masjid, baju yang terbaik. Sejadahnya dicuci, bersih. Ini 2 tahun udah dicuci-cuci. Kalau sujud muncul jerawat di dahinya, karena nggak pernah dicuci. Ya. Masjid-masjid teman-teman, kalau kita mampir ke rumah Allah, jangan cuma tahu hina. Banyak orang begitu masuk masjid, karpetnya kotor. Masuk di kamar mandi kotor. Oh, masjid itu kotor. Dia hina rumahnya Allah. Padahal ada hikmah di situ. Allah buat kita mampir di situ. Seperti Allah nanti dipesan, ini rumahku butuh dirawat. Peranmu apa? Bukan menghina. Bahkan ada orang begitu tinggalkan masjid, dia sampaikan kepada temannya, kau mau mana? Mau ke mana? Saya mau sholat. Di masjid mana san? Oh jangan, itu kotor masjid. Orang kalau bertamu di rumah kita, lalu orang mengatakan rumahnya kotor, kita nggak enak. Apalagi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi dan ukhti, berapa biayanya laundrykan karpetnya masjid? Berapa biaya keran air yang orang bisa pakai wudu kita panen pahala? 50 ribu? 100 ribu? Kenapa antum nggak ganti? Berapa biayanya bersihkan toilet kamar mandi? Ajak teman-teman antum berapa orang datang ke masjid hari libur, hari Ahad, kita kerja bakti bersihkan masjid, gosok bersihkan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ganti klosetnya, ganti keramiknya. Berapa luas kamar mandi masjid? 5 kali 5? 10 kali 10? Berapa tahun orang pakai ibadah? Berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Maka kita mestinya punya andil, bukan cuma tahu menghina teman-teman sekalian. Ya? Buat suasana masjid nyaman, dingin, sejuk, wangi, gitu kan? Semprotkan minyak wangi di sejadah-sejadah itu, biar imamnya sujud enak, makmumnya sujud enak. Antum kantongin minyak wangi, setiap kali mau sujud selalu bubuhi di depan kita. Kita dengan di sebelah, orang di sebelah minimal 2-3 orang. Atau kantongin minyak wangi, pakai minyak wangi kalau mau sholat, berikan kepada orang-orang di sebelah pakai, biar dia menghadap Allah juga wangi. Itu yang kita lakukan. Ini perintah dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana nasu yantabuna al-jum'ata min manazilihim min al-awali fayatuna fil aba'i wa yusibuhumul ghubar fatakhruju minhumur rih fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatatahharun li yaumikum hadha. Orang-orang pada menuju ke masjid di hari Jumat di Madinah berbondong-bondong menuju ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat-tempat tinggal mereka di daerah Awali. Awali ini di pinggiran kota Madinah. Mereka datang dengan memakai gamis mereka dan terkena debu dan kena jauh jalan kaki mereka keringatan sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Salah seorang dari orang-orang itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menemui bau busuk itu. Maka beliau mengatakan dengan kalimat yang santun. Ini termasuk adab kalau kita mau singgung orang dengan kalimat yang baik. Nabi SAW mengatakan alangkah baiknya kalau kalian ini bersuci untuk hari kalian ini. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Artinya Nabi SAW akan mengatakan kenapa kalian kalau sudah keringat tidak coba kering, dinginkan, lap, mandi kembali. Saya sarankan teman-teman jadi pengurus masjid, usahakan di masjid juga seperti masjid kita ini, saya tidak tahu di sini, tapi kalau bisa ada ruang juga untuk mandi. Di hari Jumat ada sebagian jemaah tidak sempat mandi di rumahnya,
Saya sholat di beberapa masjid di Jakarta dengan di Bekasi pada saat ada khutbah Jumat, saya temukan Masya Allah, WC sendiri sama kamar mandi sendiri. Bahkan disiapin sabun-sabun di situ. Maka itu sangat baik, memudahkan kaum muslimin untuk datang mewangikan diri mereka. Karena itu sunnah Nabi SAW. Kita hidupkan masjid dengan kebaikan-kebaikan. Juga disebutkan bahwasanya Abu Al-Ahwas dan dari ayahnya radhiyallahu anhu majma'in, dia berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dun." Faqala, "Alaka mal?" Qala, "Na'am." Qala, "Min ayyi mal?" Qala, "Qad atani Allah min al-ibli wal ghanami wal khayli wal raqiq." Qala, "Fa idza ataka Allah malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Saya pernah mendatangi Nabi SAW, kata sahabat yang mulia ini, dengan memakai baju yang jelek. Bajunya jelek, sudah tua, kotor. Maka beliau bersabda, "Apakah engkau tidak punya harta? Apakah kau memiliki harta?" Aku menjawab, "Iya." Kata Nabi SAW, "Dari mana hartamu itu?" Dia bilang, "Aku mendapatkan," apakah kau punya harta? Dia bilang, "Iya." "Dari mana hartamu?" "Dari unta, dari kambing, dari hamba sahaya. Ada banyak hartaku." Maka kata Nabi SAW, apabila Allah telah menganugerahkan kepadamu harta, maka tampakkanlah tanda kenikmatan dan kemuliaannya itu terhadapmu. Kita disuruh lihatkan itu. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bekas nikmatnya. Dan hadis sahih riwayat Abu Daud. Pernah juga ada orang datang kepada Abu Hanifah rahimahullah di masjid beliau di Irak, di Kufah. Kemudian beliau isi pengajian. Selesai pengajian, ada orang rupanya di pengajian sedikit berantakan, bajunya, mukanya, segala macam penampilannya seperti orang yang tidak merawat. Maka Abu Hanifah berkata, habis sholat, habis pengajian, dia masih ada, dipanggil, "Kesinilah kamu." Kata Abu Hanifah, "Itu di mihrab ada sejadah saya, angkat, ambil yang ada di bawahnya." Maka orang itu datang, diangkat sejadah, rupanya ada satu kantong, isinya berapa dirham gitu, uang. Kata dia, "Ini imam." Kata Abu Hanifah, "Ambillah, perbaiki keadaanmu." Kata dia, "Saya orang kaya, imam." Abu Hanifah kaget, "Kau orang kaya?" Dia bilang, "Iya." "Kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Kenapa kau pakai baju begini? Kenapa tidak berpenampilan yang bersih, yang rapi, menunjukkan nikmatnya Allah?" Yang penting teman-teman ingat, halal dan jangan mubadzir. Tidak boleh juga berlebihan. Di dalam Islam ada doa khusus kalau orang pakai baju baru. Ya, kita disuruh berdoa kalau pakai baju baru. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya, dari bahan-bahannya, supaya juga kalau orang lihat jadi nyaman, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan bahan-bahannya atau penampilannya. Orang nanti kalau lihat, ya, jangan sampai buruk. Begitu. Dan kita kalau lihat teman kita pakai baju baru, ada dua doa, dua riwayat yang sahih. Yang pertama, tubli wa yukhlifullah. Semoga kau pakai baju ini selamanya, maksudnya selalu ada baik sama kamu, tidak rusak. Dan kalaupun kau sudah bosan, Allah gantikan untuk kamu. Itu doa untuk saudara kita yang pakai baju baru. Juga ada doa yang lain, ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Selalulah kau pakai baju baru, semoga hidupmu bahagia, dan semoga pada saat kau mati syahid. Motivasi yang sangat besar untuk menggunakan pakaian bersih, rapi, berpenampilan yang baik. Juga dikatakan di dalam riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih juga An-Nasa'i. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Atana Rasulullah SAW fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah wa ra'a rajulan akhar wa alayhi thiyabun wasikhah faqala ama kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah." Rasulullah SAW telah datang kepada kami, maka beliau melihat ada seseorang laki-laki yang sangat kusut rambutnya, tidak teratur, nggak disisir, berantakan. Maka beliau bersabda, "Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Masa dia nggak bisa sisir? Nggak bisa, kalau tidak ada sisir nggak bisa basahin air di tempat wudu, rapikan dengan tangannya." Kemudian Nabi SAW melihat lagi ada satu orang menggunakan baju yang kotor. Maka beliau bersabda, "Apakah dia tidak mendapatkan air untuk mencuci bajunya?" Orang ini nggak punya air sampai tidak bisa cuci baju, harus kotor-kotor. Kenapa harus begitu?
Ada orang, saya cuma mau berbagi saja. Ada orang subhanallah pergi masjid baju itu terus. Kenapa? Karena ini dipakai sholat. Jadi selama 10 tahun di masjid itu terus bajunya. Baju koko itu tidak pernah diganti. Ke rumahnya Allah. Kenapa kalau ke istananya presiden mau pakai baju baru? Hah? Kenapa kalau ke rumahnya Allah tidak pakai yang bagus gitu? Ya. Ini semua teman-teman sekalian adalah hal yang mendasar. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man kana lahu sya'r falyukrimhu." Siapa yang Allah kasih rambut maka dia harus merawatnya, menjaganya. Disuruh rapi laki-laki dan perempuan, gitu kan? Maka semua ini bagian dari syariat kita. Itu kurang lebih hal-hal yang ingin kita jelaskan berhubungan dengan dalil syar'i. Lebih dalam kita masuk teman-teman sekalian, walaupun kita disuruh berpenampilan bagus, rapi, ya, memiliki pendapatan yang bagus, makin kaya, makin bagus, asal halal. Karena orang kaya bisa membiayai banyak orang miskin. Kita kalau sholat di masjid ini, saya misalnya sholat berjamaah sama imam, saya dapat pahala karena saya sholat. Kalau saya ajak teman saya sholat, maka saya dapat pahala, teman saya dapat pahala. Tapi karena saya yang ajak dia, maka saya diberi pahala sama Allah seperti pahala dia. Plus, misalnya saya dapat 10, dia dapat 10. Allah kasih saya 10 lagi tanpa mengurangi pahala orang yang saya ajak tadi. Karena saya ajak dia kebaikan. Makin banyak orang yang saya ajak kebaikan, maka makin banyak yang saya panen pahalanya. Imam yang sholat memanen pahala seluruh makmum. Nah, dia mengimami. Muadzin memanen pahala semua orang, imam dan makmum, karena dia yang memanggil. Tetapi ada orang tidak hadir di masjid itu, mungkin sudah meninggal, tapi terus panen pahala. Siapa dia? Yang membangun masjid itu dengan harta yang halal. Harta yang halal, membagi Al-Quran, menyebarkan buku, ya, membiayai anak yatim, janda-janda yang susah, menghajikan dan memumrahkan orang, membiayai jihad di jalan Allah yang benar. Maka semua itu ada pahalanya. Maka kita disuruh cari prestasi yang terbaik. Teman-teman, kita punya waktu sama 24 jam. Mata kita sama dua. Sama otak kita. Sama semuanya. Allah kasih potensi yang sama. Kecuali yang Allah uji dengan kekurangan. Misalnya cacat fisik, cacat akal. Tapi kalau enggak sama. Tinggal kita mau memaksimalkan atau tidak fasilitas itu. Ya. Makanya kita harus maksimalkan masalah itu. Di dalam perhiasan ini, laki-laki dan perempuan sama-sama disuruh berhias. Tetapi ada batasan-batasan. Kita bahas dulu masalah laki-laki, baru kita bahas masalah perempuan. Dalam perhiasan, kita boleh pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, topi yang bagus, imamah atau apa saja. Kita pakai yang bagus. Silahkan. Ya. Kita pakai yang bagus. Tetapi perhatikan untuk kaum laki-laki. Peringatan yang pertama adalah hadis Nabi SAW dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Uhillat dhahabu wal hariru li'inathi ummati wa hurrima ala dhuhuriha. Sesungguhnya telah dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-laki umatku. Hadis ini sahih riwayat An-Nasa'i. Berarti dalam berhias kaum laki-laki tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Ada penelitiannya ya. Jadi subhanallah, laki-laki kita ini kulitnya memang gak cocok untuk emas dan sutra. Kalau pakai emas bermasalah, akan sering ada iritasi dan bermasalah dengan ya, pengaliran darahnya di tubuh. Tidak selancar kalau orang tidak pakai emas. Hikmah syar'i melarang itu penting. Ya, makanya teman-teman hindari emas. Tapi kalau perak, yang lainnya dibolehkan. Selain emas nggak boleh. Bagi laki-laki. Itu juga dengan sutra. Sutra karena terlalu halus, nanti dikhawatirkan antum pindah alam. Kalau terlalu lembut-lembut ini bermasalah. Dan Nabi SAW hanya mengizinkan kepada 2 orang sahabat yang pernah kena penyakit kulit, gatal-gatal, bisul kayak kita mungkin campak ya, serampa dan seterusnya. Maka itu karena kalau pecah sakit baru diizinkan pakai sutra. Selain itu tidak boleh sama sekali. Maka tidak usah. Oh ini kan pakaian daerah, oh ini kan pakaian keluarga, ini kan pakaian begini. Tidak. Sutra tidak boleh bagi laki-laki. Bahkan salah satu yang membuat azabnya Allah datang, kata Nabi SAW, kalau umatku sudah menghalalkan sutra, emas, zina, khamar, maka berhak Allah datangkan siksa bagi mereka. Kan nggak boleh sama sekali. Sama juga teman-teman kalau menikah, kita beda antara umat Islam sama orang kafir. Orang kafir itu pakai cincin emas, tukaran cincin itu
Karena mereka ingin menunjukkan ke orang lain kalau saya sudah punya pasangan, jangan saya diganggu. Atau supaya mereka tidak selingkuh. Islam bukan cincin buktinya, keimanannya, bukan itu. Dan itu tradisi orang non-muslim. Nabi SAW mengatakan, man tasyabaha biqaumin falaysa minhum. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kita dilarang menyerupai mereka, gitu kan? Dilarang menyerupai mereka. Maka harusnya ditinggalkan. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang pakai sutra di dunia dari kaum laki-laki, maka dia tidak akan menggunakan sutra itu di surga nanti. Pakaian di surga nanti sutra, ya. Dan kita harus tahu laki-laki, teman-teman, kulit kita beda dengan perempuan. Memang saya sama teman-teman semua di sini laki-laki, kulit kita ini sudah Allah siapkan memang untuk matahari, untuk hujan. Tugas kita di luar, sholat berjamaah di masjid, jihad, cari nafkah, udah biasa. Antum nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock, nggak butuh ini dan itu. Karena sudah biasa laki-laki. Perempuan beda, memang sensitif. Makanya kalau keluar sedikit merah, nanti ada ini, nanti ada itu, biasa. Mau alamnya memang di rumah, beda perempuan, gitu kan. Maka jangan disamakan. Jadi kita tidak usah, jangan menyerupai kaum wanita. Nah, kita dilarang sekali menyerupai kaum wanita. Jadi boleh berhias tapi dengan cara kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, aku suka sekali berdandan untuk istriku, sebagaimana aku suka dia berdandan untukku, tapi ala laki-laki. Jadi misal kita bilang sama istri, kira-kira baju apa yang kamu suka, warna apa yang kamu suka, celana seperti apa yang kamu suka, minyak wangi apa yang kamu suka, boleh kita pakai sesuatu yang dia suka, gitu kan. Sebagaimana kita juga suruh dia pakai pakaian yang kita suka dari kaum wanita. Seperti itulah. Jadi masing-masing dengan alamnya sendiri, ya. Kemudian juga Aisyah berkata, istri Nabi SAW, dakhala alayya Rasulullah SAW fara'a fi yadayya fatakhatin min warikin faqal ma hadha ya Aisyah, faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah, qala atu'addina zakatahunna, qultu la awa ma sya', ya, dikatakan aw ma sya Allah, qala huwa hasbuki minan nar. Rasulullah SAW pernah mengunjungi rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau melihat di tanganku terdapat beberapa cincin dari perak. Maka beliau bertanya, apa ini wahai Aisyah? Nanti tidak biasanya kau gunakan cincin perak ini, ya. Maka Aisyah mengatakan, aku membikinnya untuk berhias bagimu wahai Rasulullah, agar aku indah depan mata anda kalau anda suka. Kata Nabi SAW, kau keluarkan zakatnya enggak? Karena emas sama perak ada zakatnya. Aisyah mengatakan tidak, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, itu cukup bagimu menjadi penyebab engkau masuk ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga disebutkan Daruqutni dan Al-Hakim. Artinya kata ulama, dibolehkan para wanita berhias dengan hiasan ini. Tapi tentu ada batasannya kalau sudah menikah, ya, perhiasan ini untuk suaminya, ya. Nanti akan kita jelaskan di masalah perempuan, ya. Sekarang kita bahas masalah laki-laki dulu. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Ummu Mukminin Aisyah berkata, Raja Najasyi telah menghadiahkan perhiasan kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat sebuah lingkaran cincin dari emas yang dihiasi dengan batu permata Habasyah, atau dari Ethiopia. Kemudian beliau mengambilnya dengan sebatang kayu karena dia tidak menyukainya, atau mengambilnya dengan sebagian jari beliau. Kemudian memanggil cucu perempuannya yang bernama Umamah binti Abul As. Kemudian beliau bersabda kepada cucunya, pakailah ini. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Artinya Nabi SAW tidak mau menggunakan emas tersebut karena memang dilarang di dalam syariat. Juga disebutkan Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW melarang kami memakai cincin emas. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan sekian banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah hal tersebut, ya. Di antaranya saya tutup dengan ini dalil tentang emas, ya. Larangan yang pertama tadi emas dan sutra ini atau masalah emas dulu karena ini dipisahkan, ya. Masalah emas adalah hadis yang terakhir bahwa Rasulullah SAW pernah melihat cincin dari emas di tangan seseorang laki-laki. Kemudian beliau melepasnya dan membuangnya. Nah, jadi laki-laki sahabat pakai cincin dicabut oleh Nabi, dibuang cincin emas. Maka kemudian beliau bersabda, salah seorang di antara kalian sengaja
bersegera mengambil bara api dari neraka, kemudian meletakkannya di tangannya. Maka dikatakan kepada orang tadi setelah Rasulullah SAW pergi, ambil aja cincinmu dan manfaatkan, artinya jual, ambil uangnya. Maka orang itu menjawab, tidak demi Allah, selamanya saya tidak akan pernah mengambilnya, karena sungguhnya Rasulullah SAW yang telah membuangnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini berhubungan dengan masalah emasnya. Masalah sutra, ada beberapa dalil yang perlu saya tambahkan. Dikatakan bahwasanya Ibnu Umar berkata bahwasanya Umar bin Khattab telah melihat pakaian dari kain yang bergaris sutra di pintu masjid. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, jika anda berkenan, belilah pakaian ini untuk anda gunakan menemui orang-orang di hari Jumat dan menemui utusan-utusan apabila mereka datang kepada anda. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang memakai ini hanyalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, atau hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan sanad sahih. Kemudian termasuk hal yang mendasar yang laki-laki harus pahami adalah tidak boleh menggunakan pakaian kalau hanya untuk sombong-sombongan, ya, berbangga-bangga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh hadis ini hasan diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai baju kebesaran di dunia, man labisa thawba syuhrati fid dunya, albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyamah, thumma alhaba fihi nara. Barang siapa yang memakai baju kebesaran di dunia, maka Allah akan memakaikan paginya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Kemudian Allah menyalakan padanya api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh menyerupai pakaiannya orang kafir. Kalau itu khasnya orang kafir. Beda kalau itu di umum dipakai oleh umat Islam dan orang kafir. Ya, seperti kemeja misalnya orang semua pakai. Tapi kalau ada pakaian khasnya orang kafir, maka enggak boleh sama sekali kita serupai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kebaikan, dalam kebaikan dan dosa. Maka dia akan menyerupai kaum tersebut dalam kebaikan atau dosa. Artinya kalau mereka buat dosa maka akan dapat dosa, kalau kebaikan maka dia juga akan dapat kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan sahih. Juga tidak boleh laki-laki memakai baju yang menyerupai perempuan, apapun itu sifatnya, baik warnanya ataupun bentuknya. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah SAW mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Jadi apapun yang merupakan khasnya perempuan tidak boleh sama sekali dipakai oleh laki-laki. Bahkan ulama mengatakan dari hadis ini diambil pelajaran tidak boleh menyerupai wanita dalam hal apapun, berjalan, berbicara, menoleh, menyisir rambut dan segala macam hal. Juga dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan anna Rasulullah SAW la'anal mar'ata tashabbaha birrijal wal rajulu yatashabbahu bin nisa. Bahwa Rasulullah SAW melaknat, mendoakan diangkat berkah hidupnya, ya, perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud juga Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, mencukur jenggot. Dianjurkan agar membiarkan jenggot, karena ini bagian daripada syariat sesuai dengan sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, inhakus syawariba wa a'ful liha. Potonglah habis kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Kalau Allah biarkan tumbuh, biarkan saja tumbuh. Kalau ada orang menganggap jenggot itu kejelekan, itu salah faham dia. Karena belum faham saja. Sampai Aisyah berkata, anha tidak ada perbedaan dasar laki-laki dan perempuan kecuali pada jenggotnya. Jadi ini mungkin karena orang belum terbiasa. Kecuali memang tidak tumbuh ya lain. Kalau tumbuh dipelihara saja, sunnah Nabi. Apa ruginya gitu? Baik itu tentang masalah laki-laki harusnya untuk menjaga tidak isbal, ya, atau tidak menutup mata kakinya. Ini juga termasuk adab dalam pakaian. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat. Di antaranya adalah dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya dia berkata, qultu li Abi Sa'id, hal sami'ta min Rasulillah SAW syai'in fil izar? Aku berkata kepada Abu Sa'id, apakah anda mendengar sesuatu penyampaian Nabi tentang pakaian? Qala na'am. Beliau berkata, iya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul izratul mu'min ila insafi saqai. Sesungguhnya pakaian terbaiknya orang muslim laki-laki adalah sampai ke betisnya.
La junaha alaihi ma bainahu wa bainal ka'bain, dan tidak ada larangan kalau dia membiarkan antara mata kakinya dengan betisnya. Wa ma asfala minal ka'baini finnar yaqulu thalathan, dan kalau ada yang memakai sampai di bawah mata kaki maka bisa kena ancaman neraka. Dikatakan 3 kali oleh Abu Sa'id. Beliau mengatakan la yanzurullahu illa man jarra izara batra. Kalau ada yang sengaja memang melihat menggunakan pakaian tersebut ya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Dan ini juga bagian daripada pakaian dan adab laki-laki. Sekarang kita masuk teman-teman ke masalah perempuan. Perempuan dibolehkan untuk berdandan, tapi ada beberapa hal yang harus dia ketahui ya. Di antaranya adalah dia berdandan kalau yang terbuka terlihat bagian auratnya hanya untuk suaminya saja. Dan kalau ayah ya, anak misalnya mahram ya, tetapi bukan suami, maka ada batasan juga yang dibatasi oleh para ulama ya. Dibatasi oleh para ulama. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang menutup sawatai saja, misalnya bagian dada dan kemaluan saja gitu kan. Dianjurkan untuk tetap menutup ya, boleh diperlihatkan lengan, leher ke atas ya, lutut ke bawah atau sedikit paha ke bawah, itu bagi ayah, bagi saudara mungkin ya. Tapi batasan-batasan ini tentunya tidak boleh lagi pada orang selain mereka. Tapi kalau untuk suami, maka tanpa berbusana pun tidak masalah gitu kan. Dan ini sama sekali tidak boleh di luar rumah. Termasuk yang pertama yang boleh bagi wanita adalah untuk berhias, mereka menggunakan emas dan sutra tadi. Sebagaimana tadi dilarang buat laki-laki dan dihalalkan bagi untuk perempuan. Kemudian yang kedua, boleh mereka mewarnai rambutnya dengan warna kuning atau merah atau kecoklat-coklatan. Yang penting bahannya bukan haram. Ya, sebagaimana Nabi SAW membolehkan hal tersebut. Sebagaimana beliau mengatakan bahwasanya bolehnya Abu Quhafa ini ayahnya Abu Bakar. Waktu pembebasan kota Mekah, alisnya sudah putih, rambutnya putih dan jenggotnya putih semua. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, bawalah dia kepada istri-istrinya dan suruh mewarnainya dan jauhilah warna hitam. Jadi laki-laki sama perempuan juga yang dibolehkan. Bagi laki-laki pun dibolehkan mewarnai selain warna hitam ya. Tetapi tentu menjauhi warna-warna yang menyerupai kaum wanita ya. Karena Nabi SAW pernah menyuruh Abdullah bin Umar untuk mewarnai bagian jenggotnya dengan warna kemerah-merahan karena sudah putih sementara beliau masih muda ya. Tapi yang tidak boleh menggunakan warna hitam. Kemudian kaum wanita ya, juga dibolehkan untuk berdandan tetapi dengan menggunakan hijab. Siapa yang membuka hijabnya maka kena ancaman, terutama kalau bukan di depan suaminya ya, di depan umum. Perlu akhwat kita dan muslimah ketahui, larangan untuk membuka aurat ini bukan hanya kalau keluar rumah, tapi pada saat ketemu dengan yang bukan mahram. Karena di Indonesia saya lihat ada sebagian muslimah dia pikir kalau keluar pakai jilbab, dalam rumah tidak usah pakai jilbab. Jadi kalau iparnya datang, ya sepupunya datang di rumah nggak usah pakai jilbab. Ini keliru. Karena pakai jilbab bukan karena masalah rumah atau keluar rumah, tapi masalah ketemu dengan mahram atau bukan mahram. Itu yang perlu digarisbawahi. Ipar termasuk mahram. Pernah Nabi SAW bersabda, ya, kalau dua orang laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiganya syaitan. Ya, artinya pasti akan tergoda mereka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, alhamul maut, ipar justru kematian. Ya. Nah banyak orang salah faham. Orang kadang-kadang membiarkan iparnya, dia suruh antar istrinya misalnya, suruh antar ya suaminya atau suruh temani suaminya, ipar perempuan misalnya, nggak boleh. Ya, tidak boleh dalam Islam. Karena dia orang asing, walaupun dia punya hak kerabat, tapi dia berbahaya. Kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan antara mereka, maka tentu seseorang akan bingung, ini adiknya atau ini kakaknya dan ini istrinya atau ini suaminya. Itu lebih berat daripada terjadi perselingkuhan dengan orang lain. Makanya harus hati-hati masalah ini. Dan bagi perempuan yang masih suka untuk memperlihatkan auratnya di luar rumah, maka ancamannya dengarkan baik-baik. Dikatakan dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat di zamanku, kata Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Ada orang-orang yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk-cambuki orang. Kata sebagian ulama hadis, ini biasanya pengawal-pengawal raja-raja zalim. Biasanya mereka sengaja mencambuk-cambukin orang gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, ini saksi bahasan kita, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Dan yang kedua, perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi seperti telanjang ya. Zaman sekarang begitu, orang pakai celana tapi ketat ya. Maka sama saya tidak pakai celana. Bedanya pakai celana dengan dia pakai celana cuma karena warna saja. Dia pakai celana jeans ketat, warnanya biru. Tidak pakai celana, Allahu a'lam gitu kan. Tapi yang jelas sama saja. Laki-laki jadi tahu, oh bentuk badannya begini. Bahkan seringkali pakaian ketat ini itu menjadi lebih besar fitnahnya daripada orang yang tidak pakai pakaian. Mungkin kalau tidak pakai pakaian rusak kulitnya misalnya. Orang pakai baju ketat ini berbahaya sekali. Nah, ini adalah larangan. Kata Nabi SAW, ahli neraka yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang ya. Berlenggak-lenggok mencari perhatian, keluar sengaja berlenggak-lenggok jalannya, ucapannya, uraian rambutnya, dan kepalanya seperti punuk unta. Pernah lihat punuk unta ya, yang ada di punggungnya unta? Itu umumnya banyak lemaknya. Biasanya kalau unta berlari cepat itu agak goyang ya. Artinya bisa bermakna mereka membuka rambutnya, sebentar dihelai ke kanan, sebentar dihelai ke kiri untuk mencari perhatian lawan jenis ya. Karena mereka membuka auratnya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya itu, bau surga dapat tercium dari jarak begini dan begitu. Begitu juga termasuk larangan di sini bagi kaum wanita adalah sengaja menggunakan wangi-wangian yang menyengat keluar rumah. Ini dilarang. Di dalam rumah silahkan. Kalau sesuatu di badan, misal dia pakai roll on, dia pakai sampo pada saat mandi itu berbeda. Tapi kalau sengaja menyemprot wangi yang sangat wangi menyengat, ini berbahaya. Perhatikan hadisnya saudaraku muslimah. Kata Nabi SAW dari Abu Musa al-Ash'ari, kullu ainin zaniyatun wal mar'atu idha sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kada wa kada ya'ni zaniyah. Setiap mata bisa berzina, artinya kalau lihat yang haram. Dan perempuan apabila memakai wangi-wangian kemudian melewati satu majlis, lalu dia begini dan begitu, maksudnya menyengat orang akhirnya sampai menggoda lawan jenis itu, maka dia seperti pezina. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, ini semua adalah larangan yang sangat tegas, sebagaimana juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang wanita perempuan yang memakai minyak wangi henggak ke masjid dan baunya menyengat sekali, lewat di sebelah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah tahu dia memakai minyak wangi, maka beliau mengatakan, wahai hamba Zat yang maha perkasa, dipanggil perempuan tersebut, mau kemana engkau? Perempuan itu jawab, ke masjid. Maka Abu Hurairah mengatakan, untuk pergi ke masjid engkau memakai wangi-wangian yang sewangi ini? Dia mengatakan, iya. Abu Hurairah berkata, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang mana saja memakai wangi-wangian kemudian keluar menuju ke masjid, maka sholatnya tidak akan diterima sehingga dia mandi. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Baik, terakhir teman-teman sekalian, izinkan saya menutup dengan beberapa hal lagi yang berhubungan dengan masalah kebersihan ini. Di antaranya hal-hal yang mendasar yang harus digarisbawahi tentang masalah adab bersuci ya. Ada beberapa adab bersuci yang perlu kita tahu teman-teman sekalian, karena kita bicara masalah kerapian, kebersihan. Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang akan masuk kamar mandi, termasuk WC di sini ya. Ya, kalau zaman dulu biasa kamar mandi WC dipisahkan, kalau sekarang sudah banyak digabungkan. Dianjurkan adab yang pertama membaca doa, dan doanya adalah Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, karena di kamar mandi biasanya tempat bertengkernya syaitan, membuat orang-orang lalai. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, ya,
sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ay yaqul bismillah. Penutup antara jin dan aurat-aurat Bani Adam jika ia masuk kamar mandi, si Bani Adam atau manusia ini, hendaklah dia membaca bismillah. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Juga hadis yang lain, Nabi SAW, Anas bin Malik berkata, Nabi SAW kalau ingin masuk ke WC atau kamar mandi boleh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Yang kedua, kalau keluar, masuk dalam masalah yang pertama ini adalah membaca doa sambil masuk ke kamar mandi atau WC dengan kaki kiri. Kaki kiri. Kemudian yang kedua, keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan dan membaca doa yang pendek, Ghufranak, atau pengampunanmu ya Allah. Sebagaimana Aisyah menukir riwayat, dan ini hadis sahih riwayatkan Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW kalau keluar dari kamar mandi atau WC, beliau mengatakan Ghufranak, ya Allah pengampunanmu. Saya pernah menghadiri majlis Dr. Abdul Razak Hafizahullah Al-Abbad di Madinah, dan beliau kebetulan pas lagi membahas masalah ini. Kemudian saya sempat menangkap pesan beliau yang beliau mengatakan bahwasanya di antara pendapat ulama, hikmah kenapa kita kalau keluar dari WC atau kamar mandi baca Ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku, itu karena di kamar mandi atau di WC ada detik-detik dan waktu di mana kita tidak berzikir kepada Allah. Karena tidak boleh orang berzikir di WC, di klosetnya, gitu kan? Maka pada saat itu dianggap kelalaian. Oleh karena itu kita membaca Ghufranak, ya, pengampunanmu hai Tuhanku. Yang ketiga, dianjurkan untuk menjauh dari tempat kalau memang tidak ada sesuatu yang tertutup. Misal kita mau buang air kecil atau buang air besar di sebuah tempat yang banyak orang, keramaian, maka kita menjauh. Sebagaimana Jabir berkata radhiyallahu anhu, kharajna ma Rasulillah SAW fi safarin wa kana Rasulullah SAW la ya'til baraz hatta yataghayyaba fala yura. Suatu ketika kami pernah keluar bepergian bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak membuang hajat besar sampai menjauh sehingga tidak dapat terlihat lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Abu Daud dengan sanad sahih. Yang keempat, dianjurkan agar tidak mengangkat pakaiannya terlebih dahulu sebelum dekat dengan tempat buang air. Ya tentu kalau kita sekarang alhamdulillah WC sama kamar mandi udah tertutup dan kita bisa gantung, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang tidak mau membuka pakaiannya, maka pakaiannya jangan dia angkat kecuali sudah dekat dengan klosetnya. Disebutkan Ibnu Umar dan Anuma dalam sebuah riwayat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza rada hajatan la yarfa'u thabahu hatta yadnwa minal ard. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin membuang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sehingga dekat dengan tempat buang hajat itu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi. Yang kelima, tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya, baik di padang pasir maupun di dalam bangunan. Jadi kalau kita buang air besar atau buang air kecil, perhatikan di rumah atau di masjid, jangan WC-nya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Ya, kita sekarang kiblat ke sana ya. Nah, kita kalau kiblatnya ke sana tidak boleh duduknya seperti bapak-bapak ibu sekarang. Kalau buang air besar tidak boleh juga kayak saya, ya. Kita harus lawan arah dari kiblat itu. Disebutkan dalam riwayat Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid wa la tastaqbilul qiblata bi ghaid wala baul walakin syarrifu aw gharribu walakin syarriqu aw gharribu faqadimna asy-syam wa wajadna marahida qad buniyat qibala al-qiblati faqulna nanharifu anha wa nastaghfirullah." Apabila kalian mendatangi, kata Nabi SAW, tempat buang hajat, janganlah menghadap kiblat, baik buang hajat maupun kencing, buang air besar atau buang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, lawan arahnya. Lalu suatu ketika kami keluar ke negeri Syam dan kami mendapatkan tempat-tempat buang air telah dibangun menghadap ke arah kiblat. Maka kami memiringkan arah dan kami memohon ampun kepada Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang keenam, diharamkan buang air di jalan umum dan di tempat yang berteduh. Ini peringatan yang sangat tegas bagi orang yang sembarangan kencing di pinggir jalan, di got, ya. Ini tidak boleh dalam Islam. Riwayatnya Nabi SAW mengatakan, ittaqul la'inain. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah.
qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Berhati-hatilah terhadap dua hal yang dilaknat. Dilaknatnya diangkat berkah hidupnya seseorang. Para sahabat bertanya, apa dua hal yang dilaknat itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang buang air di jalan-jalan manusia dan tempat bernaung mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh kencing sembarangan di bawah pohon, ya, di tempat duduknya orang, ya, segala macam tempat yang sering orang lalang, dan ini mengeluarkan bau yang tidak baik. Yang ketujuh, dilarang atau diharamkan kencing, ya, di tempat air yang tergenang. Ya. Kalau mengalir nggak masalah, tapi di tempat air tergenang tidak boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, annahu, Jabir berkata dari Rasulullah SAW, annahu naha ayubal fil ma'ir rakid, bahwa Nabi SAW melarang buang air kecil di tempat air yang tergenang. Hadis ini riwayat Muslim dan juga An-Nasai. Karena nanti akan mengubah air tersebut yang tadinya suci bisa jadi air yang tidak suci. Beda dengan kalau air ngalir kayak di sungai, di laut, tidak ada masalah. Karena air itu akan membawa najis tadi. Kemudian selanjutnya yang ke-8, disunnahkan kencing sambil duduk, ya, bagi laki-laki dan perempuan. Dan kalau tidak bisa darurat, maka dibolehkan bagi laki-laki untuk kencing berdiri. Sesuai dengan riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi SAW fantaha ila subatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqal udnu fadanautu hatta kuntu inda akibayhi fatawadda famassaha ala khuffai. Suatu saat aku bersama Nabi SAW, beliau menuju tempat buang air suatu kaum lalu kencing dengan posisi berdiri. Kemudian aku menjauh, beliau berkata mendekatlah. Kemudian aku mendekat sehingga aku berada di sampingnya, lalu beliau beruduk dan mengusap kedua kakinya dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tapi hadis ini hanya membolehkan tentang orang kalau kencing berdiri darurat. Tapi kalau duduk itu hadis Nabi SAW jelas, ya, perintah untuk kencing sambil duduk laki-laki dan perempuan supaya tidak mercik kemana-mana kencingnya dan tidak jadi najis. Yang ke-9, diwajibkan untuk membersihkan diri dari kencing ataupun buang air besar. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, "Mara Rasulullah SAW ala qabrain." Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Faqal, lalu beliau bersabda, "Ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Kedua kuburan ini penghuninya lagi disiksa dan mereka tidak disiksa dengan sesuatu yang dianggap besar. Riwayat lain dikatakan, ya, bal innaha kabir. Sesungguhnya dia adalah bal innahuma kabir. Ya, bal innaha kabir. Sesungguhnya dia besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Kalau salah seorang dari antara mereka disiksa karena suka adu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Kalau yang satu lagi tidak bersuci, tidak cebok pada saat kencing. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-10, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing ataupun cebok dengan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kanan. Kalau kencing menggunakan tangan kiri termasuk cebok. Disebutkan dalam riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyamini wa la yastanji biyamini." Jika salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan membersihkan kotoran dengan tangan kanannya juga. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah. Yang ke-11, diperbolehkan untuk membersihkan najis dengan air, batu atau semakna dengannya. Ya, artinya boleh cebok dengan menggunakan, paling afdal adalah air. Kalau tidak ada bisa menggunakan batu. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamu nahwi idawatan min ma wa anazatan fayastanji bil ma. Rasulullah SAW pernah memasuki WC, kemudian aku bersama anak-anak kecil yang seumurku membawa tempat kecil berisikan air dan juga tongkat, lalu beliau bersuci dengan air. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatiba bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Kalau seseorang antara kalian masuk ke WC, maka pergilah dia dengan membawa 3 batu. Bila tidak ada air, ia membersihkan dengan batu itu, karena batu itu akan menggantikan air tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasai. Dalam menggunakan batu dianjurkan tidak lebih dari 3 batu saja. Sebagaimana riwayat menjelaskan, Salman berkata radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya Nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai urusan hajat." Maka Salman mengatakan, "Iya, tentu. Sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat
ketika buang hajat besar, buang air besar, kencing, atau membersihkan kotoran dengan tangan kanan, dan membersihkan kotoran kurang dengan 3 batu. Juga kami dilarang membersihkan diri dengan kotoran hewan atau tulang yang sudah kering. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang terakhir adalah Nabi SAW melarang untuk menggunakan tulang ataupun kotoran hewan yang sudah kering kalau tidak ada air ya. Sebagaimana Jabir mengatakan, nah Rasulullah SAW ayyutamassa bi'azmin au biba'ar. Rasulullah SAW melarang membersihkan kotoran dengan tulang dan juga membersihkan kotoran dengan tulang ataupun dengan kotoran hewan. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu kurang lebih adab-adab yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah bersuci. Saya pribadi merasa banyak dari kita yang semangat dalam beribadah, sholat, puasa, bahkan ikut kajian, tapi kadang lupa bahwa kebersihan dan kerapian juga bagian dari keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai orang yang sangat menjaga penampilan, suka memakai wangi-wangian, rapi dalam berpakaian, bahkan menyisir rambut dengan rapi. Semua itu bukan hanya soal estetika, tapi juga adab dan wujud rasa syukur terhadap nikmat tubuh yang Allah berikan. Sayangnya, realita zaman sekarang banyak yang cuek dengan hal ini. Ada yang malas mandi, jarang ganti baju, bahkan nggak peduli dengan bau badan sendiri. Padahal tampil bersih, wangi, dan rapi itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga menghormati orang lain. Mari mulai dari hal sederhana seperti memakai deodoran, mengganti pakaian bersih sebelum sholat, pakai parfum secukupnya, dan rawat tubuh kita sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Gak harus mahal atau mewah, yang penting niat kita benar untuk menjalankan sunnah dan menyebarkan citra Islam yang bersih dan menyejukkan. Ingat, kalau kita bisa menjaga diri sendiri dengan baik, itu juga bagian dari dakwah yang lembut dan berpengaruh. Islam itu indah, dan tugas kita adalah menunjukkannya dari hal yang paling kecil sekalipun. Barakallahu fikum.